hal yang poin-poin yang menurut saya penting untuk kita tahu di bagian ayat yang kita baca ini. Pertama, bagaimana Paulus ditangkap oleh karena hasutan dari setan, dari karena sebelumnya di ayat sebelumnya itu roh setan itu diusir dan dia sekarang merasuki para tua-tua yang ada di kota itu. Kemudian mereka dipenjara dan apa yang terjadi, bagaimana Paulus mengalami mujizat Tuhan dengan memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian dibebaskan dan yang terjadi berikutnya adalah bagaimana kepala penjara dan seisi keluarganya menjadi dimenangkan untuk Tuhan begitu ya. Mengalami pertobatan, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Oke ya, saya akan coba jelaskan satu persatu dari beberapa poin itu, mudah-mudahan gak lama. Nah, yang pertama adalah bahwa Paulus ini dan timnya dia yang melayani difitnah ya, mendapat fitnah, di mana di ayat 19 tadi dikatakan ketika tuan-tuan perempuan itu melihat, berarti ini atasan dari perempuan penenung itu ya yang diusir roh setannya oleh Paulus begitu ya. Dan harapan mereka akan mendapatkan penghasilan lenyap. Mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Jadi ini sebenarnya bahwa perempuan karena Paulus sudah mengusir roh tenun dari perempuan ini, dan ini merupakan komplotan lah ya, komplotan kalau saya boleh berkata begitu. Jadi ada yang mendapatkan penghasilan, yaitu tuan-tuan ini. Jadi ya jelas bahwa mereka merasa dirugikan, nggak ada penghasilan dan nggak dapat tambahan lagi yang biasanya mungkin setiap hari mereka berpenghasilan besar melalui perempuan ini, tapi justru sekarang mereka kehilangan itu karena Paulus mengusir roh setan itu dari perempuan penenung itu. Dan ini mereka memfitnah Paulus bahwa mereka menyebabkan sesuatu hal yang merugikan, yang membuat kekacauan di dalam kota. Kita lihat di ayat 20, dan alasan yang menyebabkan mereka menjadi marah sebetulnya adalah bukan karena kekacauan yang dibuat oleh Paulus, bukan karena Paulus membuat satu pemberontakan misalnya di kota itu atau membuat keributan, tetapi justru alasannya adalah bahwa karena mereka penghasilan ini bakul nasi ini urusan dapur ini. Kalau biasanya kan kalau urusan dapur bakul nasi kalau udah terganggu biasanya orang akan emosi begitu ya. Jadi ini yang dialami oleh tuan-tuan ini begitu ya. Kalau sudah urusan bakul nasi, urusan duit, urusan perut, orang akan sensitif, orang akan marah begitu. Dan inilah yang terjadi, para tua-tua ini marah, penghasilan mereka berkurang begitu ya. Jadi dan mereka menuntut alasan yang mereka tetapi dalam menuntut alasan yang mereka kemukakan berbeda sekali dengan ayat 20-21 begitu. Jadi ini jelas bahwa ini adalah sebuah fitnah yang dilontarkan kepada Paulus, kepada Lukas, kepada Silas, kepada Timotius, mereka berempat, Timotius. Jadi mereka difitnah, mereka didusta, dan ini memang kita lihat bahwa setan itu adalah bapa segala pendusta. Jadi dari mana datangnya pendustaan ini? Sebenarnya dari setan. Setan yang sama yang merasuki perempuan itu sekarang merasuki para tua-tua ini, sehingga mereka memfitnah, mereka berdusta, memberikan satu keterangan yang palsu. Karena kenapa? Bakul nasi mereka terganggu, perut mereka, penghasilan mereka terganggu begitu ya. Jadi ini di dunia nyata sekarang juga begitu. Kalau soal bakul nasi ini, kalau kita udah menyinggung bakul nasi orang, mengganggu sedikit dan merasa terganggu, orang itu pasti akan marah, orang itu akan tersinggung, orang itu akan mencari cara untuk membalaskan apa yang terjadi begitu ya. Jadi tadi setan bisa mengucapkan kebenaran di ayat sebelumnya, bagaimana dia mengatakan Paulus dan timnya ini adalah anak Allah yang maha tinggi, mereka menyampaikan kabar keselamatan dan segala macam, tapi justru sekarang melalui para tuan-tuan ini yang menunjukkan wajah aslinya, yaitu sebagai bapa segala pendusta. Jadi kita bisa melihat di sini teman-teman, sekali lagi bagi orang yang seringkali kalau kita ketemu orang yang suka berbohong, suka berdusta, ya itu bapaknya berarti setan, bukan kata saya ya, kata firman Tuhan. Jadi bapaknya adalah setan. Jadi kalau bapaknya setan berarti dia adalah anak setan begitu ya. Waduh, sadis sekali saya ngomong gini ya. Ya tapi itulah yang terjadi begitu. Jadi setan itu suka menipu, suka mendusta, suka memfitnah. Jadi suka berbohong, itu pekerjaan setan, seolah-olah benar tapi padahal nggak benar.
Seolah-olah iya padahal enggak, seolah-olah seperti kebenaran tapi sebenarnya racun isinya begitu ya. Jadi hati-hati sekali dengan permainan setan iblis. Kita harus peka dengan pimpinan Tuhan untuk bisa membedakan apakah ini sebuah kebenaran atau sebenarnya bukan kebenaran, atau ini sebenarnya sedang tercampur dengan racun ya begitu, sehingga mengkamiri, merusak iman kekristenan kita. Jadi teman-teman harus bisa membedakan hal ini, kepekaan dan minta tuntunan Roh Kudus tentunya. Karena iblis itu selalu terlihat manis di depan, ya. Nggak ada iblis yang terlihat galak di belakang, di depan, betul kan ya? Ya, iblis itu selalu manis di depan, gitu. Ya. Jadi kalau udah jahat di depan, maksudnya kalau nggak meyakinkan di depan, pasti kita nggak akan ikuti, pasti kita udah takut duluan. Tapi itulah iblis. Selalu perkataannya juga perkataan yang manis. Di awal nggak akan menghujat kok. Dia nggak akan marah-marah, biasa saja. Dia akan berkata manis juga. Jadi ya hati-hati saja. Apapun itu teman-teman, jadi perlu kita perhatikan bersama-sama ya. Oke, kemudian ending daripada itu bahwa mereka dipenjara. Tapi yang menariknya adalah bahwa di ayat 21 tadi, dan mereka mengajarkan, ini tuduhannya ya teman-teman tadi, soalnya kayaknya berberkat singgung sedikit. Sebagai orang Rum gitu ya, kita sebagai orang Rum dan tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Jadi orang Rum ini adalah dua kewarganegaraan begitu ya. Jadi dua kewarganegaraan ini apa? Yahudi dan Romawi begitu. Jadi yang disebut orang Rum itu adalah memiliki dua kewarganegaraan. Jadi itu hukum yang dari mana hukum ini bisa diterima, yaitu orang yang lahir di wilayah Roma langsung diakui menjadi menjadi warga negara Roma, sedangkan di sisi lain meskipun mereka berasal dari bangsa Yahudi begitu, orang Israel, jadi memiliki dua kewarganegaraan. Jadi itulah yang dituduhkan kepada Paulus dan Silas dan teman-temannya. Jadi oke lah ya, kita nggak usah bahas terlalu dalam sampai di situ, tapi intinya begini, mereka dipenjara, Paulus dan Silas dipenjara, dan sebelum itu tuh mereka didera. Ya, jadi didera itu apa ya? Dipukulin lah ya, dipukulin itu kayak cambukan begitulah ya. Mereka didera, dipukul, dilemparkan ke dalam, dan kemudian dilemparkan ke dalam penjara. Jadi itu adalah suatu momen, suatu hal yang pahit yang harus diterima oleh Paulus dan Silas dan teman-teman yang lain, Paulus, Timotius, ketika mereka menyampaikan kebenaran. Ada satu pengorbanan, ada satu hal yang tidak enak untuk diterima, ya, yaitu mereka harus didera, mereka harus difitnah, dan mereka harus dimasuki ke dalam penjara. Tapi jadi artinya apa buat kita, bahwa ya kalau dalam kehidupan kita teman-teman, dalam melayani Tuhan, ada hal-hal yang seperti ini kita alami. Kita harus menderita, kita harus ada pengorbanan mungkin ya. Mungkin bahkan kadang-kadang nggak jarang kita terima fitnah daripada orang nggak respect, orang nggak terima, orang nggak menghargai, orang bukannya mengapresiasi, mengucapkan terima kasih dengan apa yang kita lakukan, tapi justru menuduhkan hal-hal yang tidak sepatutnya. Jadi bersyukur saja, mungkin itu kesempatan bagi kita untuk bisa melihat pekerjaan Tuhan yang besar. Ya, saya bilang gini, nggak mudah, pasti menerimanya, pas mengalaminya pasti kita juga akan kesel. Apalagi kalau sesuatu itu dituduhkan kepada kita apa yang kita tidak lakukan begitu ya. Jadi itu yang terjadi. Jadi yang saya mau bilang bahwa kalau kita mau hidup bersungguh-sungguh bagi Tuhan, dan saudara misalnya kita rajin melayani, memberitakan Injil, dan kita harus juga siap untuk mengalami hal yang seperti yang dialami oleh Paulus dan Silas, meskipun modelnya berbeda. Ya, jadi meskipun modelnya berbeda, bentuknya berbeda, tidak dicambuk, tidak didera, bahkan mungkin bisa dipenjara sih ya, bisa kita alami, tapi mungkin dengan cara yang berbeda, dengan hal yang berbeda kita alami. Tapi yang saya mau bilang, jangan menyerah, jangan berhenti, tetap melayani Tuhan, tetap sampaikan kebenaran, tetap ikut Tuhan. Jadi oh iya ya Sis Dina ya. Oke ya, jadi itu bagian pentingnya. Nah, peristiwa selanjutnya adalah bagaimana apa yang terjadi di dalam penjara tentunya teman-teman, yaitu bahwa Paulus dan Silas kemudian memang kita nggak lihat di sini bahwa apakah Timotius dan Lukas ini masuk di penjara, tapi kalau menurut saya mereka masuk ke dalam penjara, hanya saja mereka tidak dicatat namanya karena detail cerita ini kan dituliskan oleh Lukas sebenarnya. Jadi Lukas tahu persis apa yang terjadi sedetail ini, jadi
Menurut saya nggak akan mungkin ini ditulis dengan tepat sesuai dengan kejadian kalau Lukas tidak ada di tempat, kalau dia hanya mendengarkan cerita. Jadi menurut saya bukan hanya Silas atau Paulus, tapi mereka 4 orang ini akan ikut masuk di dalam penjara, hanya saja tidak dicatat namanya secara catatan dalam kebenaran firman Tuhan yang kita baca malam hari ini. Nah, apa yang terjadi adalah bahwa mereka menyanyi memuji Tuhan ya. Di ayat berapa tadi? 25 ya. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepas belenggung mereka semua. Jadi ini luar biasa bahwa apa yang terjadi, apa yang dilakukan Paulus, idealnya adalah orang yang menderita apa yang dilakukan. Orang yang sedang di penjara mau memuji Tuhan enggak? Idealnya, secara logika kita lah, apakah bisa? Pasti menurut saya orang pasti mungkin nggak akan bisa begitu. Oh, di penjara kok bisa memuji Tuhan, ngapain gitu loh? Atau misalnya kita nyanyi-nyanyi di penjara kayak orang happy gitu, haleluya, puji Tuhan, saya di penjara. Ada yang begitu senang di penjara? Iya begitu. Pasti nggak akan ada. Semua orang nggak akan happy di penjara. Apalagi yang terjadi dengan Paulus dan timnya ini adalah bahwa bukan mereka mengalami ini bukan karena kesalahan yang mereka buat, tetapi atas tuduhan, dan kemudian orang Romawi menggunakan itu sebenarnya untuk melukai, untuk menyiksa mereka begitu ya. Tapi apa yang terjadi, kita lihat di sini, kita belajar satu hal yang penting ya. Justru di tengah-tengah kondisi sepertinya mereka tidak bebas di dalam tempat yang di dalam penjara pun, apa yang terjadi teman-teman, Paulus dan Silas dan teman-teman yang lain ini memuji Tuhan. Ini loh luar biasa. Ide dari siapa mereka memuji Tuhan? Siapa yang memberi nyuruh mereka? Siapa yang menggerakkan hati mereka untuk memuji Tuhan? Ya saya nggak percaya bahwa ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hidup mereka. Dan mereka juga karena mereka percaya dan mereka sudah mengalami Tuhan dalam hidup mereka sebelumnya begitu. Jadi meskipun situasi ini berat, kondisi ini tidak memungkinkan, keadaan yang mereka hadapi adalah sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi keputusan mereka, Paulus dan Silas dan teman-teman yang lain, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini luar biasa. Di tengah-tengah di dalam penjara, mereka memutuskan sekali lagi untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Jadi sebenarnya bahwa memuji menyembah Tuhan ini bukan hanya sekedar instruksi firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca dari Alkitab, tetapi itu adalah sebuah komitmen kita. Kita memutuskan untuk mau memuji Tuhan. Seringkali kita akan gampang mengatakan Tuhan Yesus baik di dalam kondisi-kondisi yang baik yang menurut kita enak. Seringkali kita gampang menyembah Tuhan dan kita angkat tangan, kita menyerukan haleluya kalau semua yang kita harapkan terjadi dalam hidup kita. Kalau semuanya berjalan baik, bisnis berjalan baik, keluarga berjalan baik, anak-anak semua berhasil, kehidupan kita tidak ada masalah, jadi semua baik, dan rasanya untuk memuji Tuhan itu gampang, rasanya untuk berdoa itu gampang, rasanya untuk angkat tangan menyerukan nama Tuhan itu terasa gampang sekali buat orang lakukan. Tetapi justru yang saya bilang bahwa justru di dalam kondisi-kondisi yang seperti ini teruji sebenarnya kita, apakah kita masih tetap berkomitmen mau memuji dan menyembah Tuhan enggak? Justru di tengah-tengah kondisi yang sulit, di dalam pergumulan hidup, di dalam setiap masalah yang kita hadapi, justru disitulah teruji apakah mulut kita, perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang masih mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik. Masih bisa enggak kita mengatakan bahwa di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah sakit penyakit yang tidak selesai-selesai, yang justru dari hari ke hari bukan semakin sembuh tapi justru semakin ada, justru semakin bertambah sakitnya, yang tadinya hanya di kepala sekarang udah di kaki, di pinggang, di pinggung semua, kayaknya sakit semua begitu ya. Apakah kita masih bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik, Tuhan penyelamatku, Tuhan adalah kota bentengku, Tuhan adalah perlindunganku, Tuhan adalah gunung batuku? Apakah kita masih bisa mengatakan yang sama? Apakah mulut kita masih terbuka untuk memuji dan menyembah Tuhan dan menganggukkan Dia dengan segala keagungannya, dengan segala, dan memberikan Dia penghormatan? Nah, ini yang seringkali dalam kehidupan kekristenan kita teman-teman, sering banyak orang mengalami sulit pada momen-momen yang seperti ini. Tapi kita belajar bersama-sama dari Paulus, Silas dan teman-teman yang di penjara di sini, mereka berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah.
harusnya di tengah-tengah kondisi yang sulit ini, kesempatan buat kita, kesempatan buat teman-teman semua untuk mau mengangkat tangan, untuk berseru kepada Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Ya, sulit enggak? Ya kelihatannya sulit, tapi karena Anda dan saya adalah anak-anak Allah, dan karena saya adalah orang-orang yang diberikan kuasa oleh Tuhan, maka saya percaya bahwa kita tidak akan sulit meskipun situasinya tidak memungkinkan, meskipun tempatnya tidak ideal, meskipun kondisi yang dihadapi sepertinya suram, tapi justru di saat yang sama kita punya kekuatan, kita punya punya hati, kita punya komitmen, kita punya keputusan. Apapun yang terjadi, saya akan mau berdoa dan saya akan mau memuji Tuhan. Amin. Ya, itu sebuah komitmen begitu ya. Jadi itu lahir dari hati mereka, digerakkan oleh Roh Kudus, di mana mereka mau memuji dan menyembah Tuhan. Dan kita lihat bahwa memuji dan menyembah Tuhan ini, memuji Tuhan, menyanyikan puji-pujian bagi Allah dan berdoa ini tidak ditentukan oleh di tempat tertentu. Atau misalnya yang mengatakan bahwa memuji Tuhan itu hanya di gereja saja, berdoa itu hanya di gereja saja. Itu adalah pemahaman yang salah, yang kurang tepat. Di mana saja kita bisa memuji Tuhan. Ya teman-teman, entah di rumah, entah di kamar, dan nggak jarang juga bahkan di kamar mandi ya, yang sering melakukan. Ya, nggak jarang orang nyanyi memuji Tuhan di kamar mandi ya, begitu ya. Jadi atau di mana saja kita berada, kita punya komitmen untuk bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kita bisa menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Bahkan seringkali di perjalanan, ketika naik motor, naik mobil atau apa, kita bisa memuji Tuhan kok sebenarnya. Kalau ada niat, masalahnya sebenarnya kita ada niat atau enggak gitu aja. Ya, orang-orang mengatakan saya nggak ada waktu, sibuk, lagi banyak kerjaan segala macam sampai nggak bisa memuji Tuhan lagi. Ya itu salah. Saya nggak punya waktu untuk berdoa, saya nggak punya waktu baca firman Tuhan, waktu saya cuma hari Minggu udah tersita semua. Itu mah karena memang orangnya nggak mau berkomitmen, nggak mau mengambil keputusan untuk mau berdoa dan menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Jadi teman-teman, mari jadikan ini menjadi komitmen baru dalam hidup kita, keputusan kita. Dimanapun, pertama bahwa apapun yang terjadi, entah itu baik atau tidak baik, saya akan mau memuji Tuhan dan saya akan tetap mau berdoa kepada Tuhan. Dimanapun saya berada, entah di jalan, di rumah, di pekerjaan atau dimanapun, saya mau menyanyikan puji-pujian bagi Allah. Jadi apapun, puji-pujian tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tidak dibatasi oleh keadaan apapun. Kita akan tetap menyerukan nama Tuhan, kita akan tetap memberikan penghormatan kepada Tuhan. Itu teman-teman. Jadi apa yang terjadi bahwa terjadilah gempa bumi. Jadi ada satu hal yang mujizat yang terjadi seringkali dalam pujian penyembahan ketika kita memuji Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mengalami Tuhan ya teman-teman, ada kuasa di sana. Jadi memang puji-pujian ini dan doa ini sebenarnya kalau dilakukan dengan segenap hati, kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka pasti akan mendatangkan kuasa, pasti akan mendatangkan sesuatu yang baru dalam hidup kita. Pernah nggak ngalami dalam ketika Anda memuji Tuhan, Anda merasakan hadirat Tuhan, bukan hanya sekedar tiba-tiba kok bisa nangis ya, tiba-tiba kok hati saya tersentuh, Tuhan melawat saya, dan itu luar biasa. Jadi karena mereka, kenapa? Karena kita sungguh-sungguh mau menyembah Tuhan. Bahkan tidak jarang, bahkan ketika saya secara personal ya, saya beberapa kali di Room Yesus Dina ketika memuji Tuhan, saya hampir nangis, ngalami, aduh Tuhan begitu dahsyat Engkau di melalui puji-pujian, baca liriknya lagi, meskipun bahkan sering udah dinyanyikan begitu. Saya bisa melihat, saya merasakan hadirat Tuhan begitu. Bahkan ketika saya sampaikan firman Tuhan, saya merasakan hadirat Tuhan di sana. Saya bahkan tidak jarang mengeluarkan air mata saya, bukan mengada-ngada atau mencari simpati orang begitu supaya, aduh luar biasa ya, Jen Hope ya, dia luar biasa ya, dia sampai nangis gitu loh. Enggak, bukan itu teman-teman, tapi benar-benar bukan diada-adain, tapi benar-benar ngalami hadirat Tuhan gitu. Seringkali istri saya bilang, kok yang kamu kayak cengeng ya gitu. Nggak apa-apa, saya bilang begitu. Saya memang cengeng karena saya ngalami Tuhan begitu ya. Mungkin orang lain, hamba Tuhan cengeng ini, dikit-dikit nangis ya, enggak juga. Karena memang ngalami Tuhan begitu. Kamu pribadi yang cengeng, mungkin teman-temanmu bilang, kok kamu dikit-dikit nangis sih, muji Tuhan sedikit aja, baru lirik pertama aja udah nangis duluan gitu ya. Nyanyi aja belum. Iya ya Pak, itu memang hadirat Tuhan, lawatan Tuhan gitu loh buat kita.
Ya, jadi jangan abaikan puji-pujian kepada Tuhan ini. Jangan kita mengabaikan. Saya pasti bahwa mungkin liriknya saja kita kita mendengarkan lagu-lagu bahkan tidak menyanyikannya dan kita tahu bahwa Tuhan bekerja di sana. Ini pengalaman pribadi saya teman-teman. Sering kali saya kalau mempersiapkan khotbah, saya akan mendengarkan puji-pujian yang sangat banyak. Kebetulan saya senang sekali dengan praise worship dan saya menangani tim praise worship juga dan di salah satu di sinode saya, dan jadi saya sangat tertarik dan kayaknya hidup pujian penyembahan itu saya nikmati benar-benar. Dan setiap kali saya siapin khotbah, saya selalu menyiapkan waktu saya 1 jam atau 1 jam setengah. Saya setel lagu rohani dengan sebanyak-banyaknya saya akan dengarkan. Dan saya mau bilang kepada teman saya, saksikan, tidak jarang saya dan sering kali bahkan saya mengalami justru lawatan Tuhan. Dan justru kayaknya di dalam mendengarkan puji-pujian bahkan ketika saya menyembah Tuhan. Dan saya juga percaya bukan hanya saya, teman-teman pasti akan mengalami yang sama. Pujian, doa itu pasti sangat besar kuasanya kalau kita lahir dari hati kita yang sungguh-sungguh mau menyembah, mau menganggukkan Tuhan meskipun di tengah-tengah kondisi yang tidak baik yang kita alami dalam hidup kita. Amin ya teman-teman, mau memuji dan menyembah Tuhan. Amin, amin. Ya. Amin ya. Oke. Oke, kemudian bahwa apa yang terjadi berikutnya adalah bahwa kepala penjara dimenangkan lah ya. Ini secara singkat saja, dimenangkan untuk Tuhan. Di ayat keberapa tadi bahwa ya di ke-22 lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Ya betul nggak sih? Oh enggak, ayat 29. Sebentar ya. Oh ya, 27 ketika kepala penjara itu terjaga dan dari tidurnya dia melihat pintu-pintu penjara terbuka, menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, janganlah celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini. Ya, ketakutan lah ya. Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu lalu berlari masuk dan gemetar tersungkurlah di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka sambil berkata, Tuan-tuan, apakah yang harus kuperbuat